Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kali ini Ayah Haji ingin melanjutkan kisah seorang sahabat Nabi yang jenaka, yang suka usil dan membuat lingkungan sekitarnya bahagia, yaitu Nuaiman. Cerita ini dimulai ketika Abu Bakar As-Siddiq ingin pergi ke Syam dan ingin sekali mengajak kedua sahabat Nabi, yaitu Nuaiman dan Suaibit. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin mengajak dua sahabatmu, yaitu Nuaiman dan Suaibit." Kemudian Rasul berkata, "Apa benar kau ingin membawa Nuaiman ke Syam?" "Ya." "Hati-hati dengan orang itu karena memang sering usil." Ya Rasulullah, saya tahu dan saya ingin bersenang-senang aja di Syam bersama Nuaiman." Singkat cerita, Abu Bakar dan rombongannya berangkat ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam, seluruh orang dibagi tugas oleh Abu Bakar. "Kamu tugasnya jualan ini, tugas jualan ini, mencari ini, dan seterusnya." Tinggal dua sahabat ini yang belum dikasih tugas. Kemudian Nuaiman bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, tugasku apa di Syam ini?" "Ya sesuka hatimu lah yang membuat hatimu bahagia. Apa saja yang kau kerjakan." "Baiklah kalau begitu." Kemudian Suaibit berkata kepada Abu Bakar juga, "Ya Abu Bakar, tugasku apa?" "Tugasmu itu menjaga makanan sampai saya datang." "Oke lah kalau gitu ya Abu Bakar." Waktu demi waktu berlalu hingga makan siang tiba. Nuaiman lapar kemudian mendatangi Suaibit. "Ya Suaibit, saya lapar ini, berikan aku makan." Suaibit tidak berani memberikan makan kepada Nuaiman kalau tanpa seizin dari Abu Bakar As-Siddiq. "Beri makanan," kata Nuaiman, nadanya semakin tinggi. "Kalau tidak saya akan kerjai kamu." Kemudian Suaibit berpikir keras, gimana ini ya. Dia khawatir juga kalau Nuaiman berulah ini, jangankan saya, kata Suaibit, Rasulullah saja dikerjain, diusili oleh Nuaiman. Berpikir kemudian Suaibit ngambil keputusan, "Ya Nuaiman, saya tidak berani memberikan makan kepadamu." "Oke, kalau begitu," kata Nuaiman. Oke. Ingat tanggal mainnya, kata Nuaiman. Kemudian Nuaiman berjalan-jalan ke pasar, keliling pasar mencari kesempatan gitu, peluang. Kemudian dilihat di situ ada tempat penjualan budak. Kemudian pikiran jahilnya muncul, ting, saya ada ide. Kemudian mendatangi pedagang budak itu. Nuaiman berkata, "Ini budak harganya berapa?" 200 dirham, kata penjual. "Ini berapa?" 300. "Ini berapa?" 200. Kemudian ditanya oleh Nuaiman tadi, "Baik pedagang budak, saya punya budak tuh di ujung jalan sana. Kamu lihat kan?" "Oh iya, saya akan jual murah. Tetapi dia punya kelemahan." "Apa kelemahannya?" kata pedagang budak. "Ya kelemahannya kalau ditangkap, diambil, dijadikan budak, dia akan berkata, 'Saya ini orang merdeka, saya ini orang merdeka.'" Nah, keusilan Nuaiman berlanjut. Kemudian pedagang budak itu berkata kepada Nuaiman, "Berapa harganya itu?" "Enggak murah itu, cuma 20 dirham." Diberikanlah uang itu kepada Nuaiman, kemudian deal harga, kemudian diambillah Suaibit tadi. Ketika diambil, Suaibit berteriak-teriak, "Saya orang merdeka, saya orang merdeka, saya orang merdeka." Tapi tetap saja pedagang budak ngambil karena sudah tahu kelemahannya Suaibit ini yang sudah diberitahu dari Nuaiman. Singkat cerita, Abu Bakar datang, kemudian bertanya, "Mana Suaibit? Saya nggak kelihatan." Dicarilah Suaibit itu oleh Abu Bakar keliling-keliling, kemudian nggak ketemu juga. Kemudian bertanya kepada Nuaiman, "Ya Nuaiman, mana Suaibit?" Dengan jujur dan kepolosannya, kemudian Nuaiman berkata, "Sudah saya jual Suaibit ke pedagang budak itu," katanya. Nah, itulah keusilannya, orang dijual jadikan budak padahal dia merdeka itu. Kemudian Abu Bakar mendatangi pedagang budak itu, kemudian dibelinya kembali Suaibit tadi. Kemudian ya singkat cerita selesailah perkara itu.
Kemudian Abu Bakar dan rombongannya pulang ke Madinah. Sesampai di Madinah bertemu Rasulullah, kemudian Abu Bakar menceritakan kejadian usilnya Nuaiman tadi. Sejadi-jadinya Rasulullah tertawa terbahak-bahak sehingga gigi gerahamnya terlihat. Ya, itulah Rasulullah, ternyata ada sisi jenaka dan lucu. Makanya hidup itu tidak harus serius juga gitu, tetapi perlu ada sisi jenaka dan kelucuan. Begitu juga seorang sahabat Nabi ada juga yang memecahkan kebuntuan dari keseriusan, yaitu dengan hiburan dan humor-humor yang dilakukan oleh sahabat Nabi bernama Nuaiman. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.